kabar? Saya berharap teman-teman semua dalam kondisi sehat dan bugar ya. Karena hari ini saya mau sharing nih. Materi sharing saya kali ini adalah tentang imunitas ya, imunitas. Nah, kenapa kali ini saya akan membawakan imunitas? Karena saat ini orang-orang pada menunggu yang namanya vaksin, betul kan ya? Nah, kita hari ini akan mengupas tuntas mengenai apa itu imunitas ya. Oke. Nah, kali ini saya akan membahas tentang 4 imunitas ya. Jadi bukan hanya satu ya. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa imunitas itu hanyalah pada imunitas tubuh kita terhadap suatu penyakit atau suatu virus ya. Tapi kali ini saya akan membedah imunitas itu menjadi 4 jenis imunitas ya. Yang pertama adalah imunitas fisik. Nah, ini tentunya banyak orang sudah tahu nih ya, imunitas fisik. Imunitas fisik adalah kekebalan tubuh kita bagaimana menangkal penyakit ya, menangkal virus ya, sehingga kita bisa kebal terhadap suatu penyakit atau virus. Nah, untuk mendapatkan imunitas fisik ini apa yang bisa kita lakukan? Oke, yang pertama adalah kita harus menjaga pola makan kita ya. Kita harus mengkonsumsi makanan-makanan sehat ya. Kemudian yang kedua, kita harus banyak-banyak minum vitamin ya. Vitamin ini akan bisa meregenerasi sel kita dan juga bisa menambahkan daya imun kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan berolahraga yang teratur ya. Nah, dengan berolahraga tentu fisik kita akan semakin lebih sehat, kuat ya, sehingga penyakit tidak akan mudah datang ke diri kita. Kemudian yang keempat adalah bisa menjaga pola istirahat yang cukup ya, yaitu cukup tidur ya, mungkin malam hari jangan sering-sering begadang seperti itu. Itu adalah imunitas yang pertama, yaitu adalah imunitas tentang fisik ya. Kemudian imunitas yang kedua adalah imunitas spiritual ya. Ini juga tidak kalah pentingnya teman-teman. Kenapa? Karena imunitas spiritual ini yang akan menjaga kita, menjaga iman kita supaya kita tetap memiliki pendirian ya terhadap iman kita ya. Jadi tidak mudah untuk tergiur pada hal-hal negatif ya, seperti bujukan setan ya, bujukan orang-orang untuk dari teman-teman kita untuk berbuat hal yang tidak benar ya. Nah, ini kita butuh yang namanya imunitas spiritual ya, untuk membentengi diri kita dari hal-hal buruk atau hal-hal jahat yang akan mempengaruhi ya diri kita atau iman kita tadi. Nah, untuk menjaga imunitas spiritual kita bisa melakukannya dengan tentunya banyak-banyak beribadah, mengingat pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan banyak-banyak beribadah tentu iman kita akan semakin kuat. Kemudian apa hal lain yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan imunitas spiritual kita? Ya, yang kedua adalah banyak bersedekah ya. Nah, bersedekah merupakan salah satu wujud syukur kita pada Tuhan, sehingga kita sebagai wujud penambahan kita terhadap rasa syukur tentang apa yang diberikan oleh Tuhan pada kita akan membuat diri kita lebih dekat lagi dengan Tuhan ya. Nah, jadi ada beribadah dan juga beramal. Itu adalah beberapa tips ya untuk meningkatkan imunitas kita pada spiritual. Kemudian yang ketiga adalah imunitas sosial. Nah, itu juga sangat penting teman-teman ya. Imunitas sosial ini adalah bagaimana kita bisa memperkuat jalinan hubungan pertemanan kita atau relationship kita, baik itu ke keluarga kita ataupun juga ke teman-teman kita ya. Jadi dengan memiliki hubungan yang baik ya, insya Allah ya itu semua akan mendatangkan hal-hal positif buat kita sendiri ya kan. Karena ada yang bilang bahwa rezeki itu bukan hanya uang saja, tapi teman adalah juga rezeki. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan imunitas sosial ini? Ya tentu pasti kita adalah menjalin hubungan baik kepada orang lain ya. Jangan menyakiti orang lain ya, jangan suka mengunderestimate orang lain ya, jangan suka menghina orang lain ya. Intinya kita perbanyak teman ya untuk mendapatkan imunitas sosial. Kemudian imunitas yang terakhir ini adalah imunitas yang penting juga ya. Mungkin orang-orang
eh, setiap hari memikirkan tetapi tidak paham bahwa ini perlu diimunkan, yaitu adalah imunitas finansial. Nah, imunitas finansial ini adalah bagaimana membuat arus keuangan kita supaya tetap sehat, ya, terutama di masa pandemi ini. Banyak orang di luar sana, di masyarakat Indonesia dan juga seluruh dunia saat ini sedang mengalami masa krisis, ya. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang penurunan penghasilannya benar-benar sampai parah sekali, bahkan ada yang juga tidak memiliki penghasilan sama sekali. Nah, saat ini pemerintah juga membantu mereka dengan bantuan BLT, ya, supaya mereka tetap bisa hidup, ya. Nah, itulah pentingnya imunitas finansial, ya. Jadi kita perlu membentengi finansial kita dengan keimunan. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan imunitas finansial? Oke, yang pertama adalah dengan menambah aset, ya. Kita bisa menambah aset. Nah, kenapa kita perlu menambah aset? Karena aset inilah yang akan suatu saat aset inilah yang akan membantu kita, ya, baik kita sedang bekerja ataupun tidak bekerja, aset inilah yang akan memberikan penghasilan pasif buat kita. Nah, oke, ya. Yang pertama adalah dengan memiliki aset. Dan yang kedua adalah dengan membuka bisnis baru. Nah, sah-sah aja sekarang ini kompetisi terbuka lebar buat siapapun, ya. Bahkan kita yang punya pekerjaan pun bisa memiliki bisnis, ya kan. Sekarang banyak pengusaha-pengusaha online yang hanya bermodalkan foto, ya, hanya bermodalkan media sosial, mereka bisa memiliki bisnis puluhan juta rupiah. Nah, itu adalah cara untuk mendapatkan imunitas finansial, ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan berinvestasi, terserah mau dalam investasi saham ataupun berinvestasi apapun, ya, bisa bagi hasil ke orang lain, ya, ataupun investasi saham, ya. Nah, oke, jadi itu tadi adalah 4 imunitas yang perlu kita miliki supaya kita bisa benar-benar terjaga diri kita, ya, dari kondisi apapun yang saat ini terjadi. Oke, sekian dari saya. Semoga sharing singkat ini bermanfaat buat kita semua. Dan saya ucapkan semangat pagi. Kita bisa luar biasa.